Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Duan yang akan pergi meninggalkan Shandong berpamitan pada Song Hualin. Dia mengatakan pada Song Hualin, dia pernah berjanji bukan, akan mengajarkan seni bela diri yang hebat padanya. Hari itu, Billy Duan mengajarkan seni bela diri pada Song Hualin di halaman kediaman Song. Di lapangan latihan, Billy Duan berdiri ketika Song Hualin duduk bersila di lantai. Dia menjaga Song Hualin yang tengah berlatih. Dia bergumam, seni bela diri yang akan ia ajarkan pada Song Hualin itu adalah seni Lightning Sword, seni bela diri unik dari Solitary Hill, Heavenly Lady, mantan master murim wanita. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri yang diajarkan Master Huyan pada Song Hualin. Dia mengajari Song Hualin teknik kultivasi seni bela diri ini. Setelah itu, ia baru mengajarinya teknik pedangnya. Billy Duan memperagakan teknik pedang yang dia ajarkan pada Song Hualin. Di tepi lapangan, Song Hualin melihat dan mengamati setiap gerakan Billy Duan tanpa terlewat. Teknik pedang yang hanya berfokus pada inti-intinya saja dan melakukannya dengan cepat dan akurat. Setelah memperagakan beberapa gerakan dari seni berpedang itu, Billy Duan meminta untuk Song Hualin melakukannya. Lakukan seperti yang ia contohkan. Song Hualin dengan pedangnya melakukan gerakan-gerakan yang Billy Duan contohkan. Billy Duan meminta untuk Song Hualin berfokus. Aliran energi Qi Song Hualin masih belum stabil. Song Hualin mengikuti instruksi-instruksi Billy Duan tanpa protes. Gerakan demi gerakan dan latihan demi latihan Song Hualin lakukan hingga waktu menjelang sore hari. Song Hualin terlihat menunduk dengan napasnya yang tersengal. Keringat berjatuhan tanda dia benar-benar kelelahan. Dia mengusapnya untuk mengurangi keringat yang jatuh. Billy Duan mendekati Song Hualin dengan menggendong tangannya di belakang mengatakan, ia akan melihat kemajuan Song Hualin nanti. Jadi yang perlu Song Hualin lakukan adalah latihan. Dan latih apa yang telah ia ajarkan dan perdalam. Song Hualin sedikit tersenyum memandang Billy Duan mencoba untuk meyakinkan bahwa ia akan berusaha lebih keras. Billy Duan membalas dengan senyuman ketika mengatakan, master seni bela diri harus bebas, tapi kebebasan hanya datang ketika tidak terikat. Namun jangan lupa, mereka yang menggunakan seni bela diri dengan bebas adalah orang-orang yang berlatih gerakan yang sama, ribuan atau bahkan puluhan ribu kali. Dan orang yang seperti merekalah yang bisa mendapatkan kebebasan yang utuh. Nasihat Billy Duan begitu dalam, hingga Song Hualin memastikan akan mengingat kata-kata itu. Senyuman yakin dan pandangan dari mata bulat Song Hualin begitu tenang. Billy Duan memandang Song Hualin bergumam, itu bukan hanya untuk seni bela diri. Kesabaran juga memberinya kebebasan yang sebenarnya. Billy Duan berbalik akan pergi ketika dia berpamitan. Ia akan pergi. Namun tatapan mata Billy Duan terlihat terkejut ketika memandang sedikit ke bawah, yang mana di sana ada tangan Song Hualin yang terulur. Song Hualin mengulurkan tangan untuk menjabat Billy Duan, disertai senyuman menawan. Song Hualin mengatakan, ia pasti bertambah kuat ketika mereka bertemu kembali nanti. Billy Duan menyambut hangat tangan Song Hualin menimpali. Ia akan menantikan perkembangan Song Hualin. Ia harap ketika mereka bertemu kembali, Song Hualin telah menjadi orang yang berbeda. Keduanya saling tatap sejenak. Walaupun tidak mengucapkannya, mereka sama-sama tahu
bahwa mereka ingin bertemu kembali secepatnya. Berlalu beberapa waktu kemudian, di sebuah kota yang padat penduduk yang tidak lain adalah kota Wuhan. Di tengah kerumunan orang, terlihat Billy Duan berjalan seorang diri menuju suatu tempat. Namun fokusnya teralihkan oleh suara teriakan yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Dia menoleh ke arah suara itu. Baru sekejap saja, seseorang memeluknya dengan tangis. Yang tidak lain adalah Guantao. Billy Duan tersentak dan terkejut. Guantao dengan tangis mengatakan bahwa ia benar-benar merindukan Billy Duan. Billy Duan dengan tidak nyaman mengatakan bahwa orang-orang akan menganggap mereka sebagai keluarga yang sudah berpisah lama. Guantao melepaskan pelukannya ketika mengatakan dengan gatos, biarkan saja orang berpikiran seperti apa. Ia mendengar terjadi kekacauan di Shandong, maka dari itu ia mengkhawatirkan Billy Duan. Billy Duan diam mendengar semua ocehan Guantao dan disertai dengan senyuman. Billy Duan tidak mengatakan apapun. Tapi saat itu, Guantao bertanya dengan maksud untuk mengkonfirmasi. Jangan katakan bahwa dalang dari semua kekacauan itu adalah Billy Duan sendiri. Billy Duan tidak menunjukkan tanda-tanda mengiyakan. Namun dengan senyuman kecil di bibirnya sudah membuat Guantao dapat menyimpulkannya. Guantao masih tidak percaya. Guantao takut akan terjadi masalah yang lebih besar nantinya. Namun Billy Duan dengan tenang meminta untuk Guantao tidak perlu panik dan khawatir. Ia sudah menyelesaikan masalahnya. Tidak akan ada yang terjadi lagi. Guantao terdiam dengan penjelasan yang seolah meyakinkan itu. Guantao saat itu membuka suaranya. Suaranya sedikit lembut ketika menanyakan, apakah Billy Duan tidak takut? Jika itu dirinya, jantungnya pasti akan langsung meledak jika harus berhadapan dengan orang-orang itu. Setelah mengatakan itu, Guantao terdiam dan menunduk. Billy Duan yang melihat Guantao terdiam hanya tersenyum, yang kemudian mengatakan ia tentu saja takut. Tapi, dia berhenti sejenak memalingkan pandangannya pada Guantao ketika meneruskan. Bukankah ia memiliki orang yang bersedia binasa untuk melindunginya? Guantao masih belum sadar saat dia menanyakan, memangnya ada orang yang seperti itu? Tidak ada jawaban dari Billy Duan dan hanya mata Billy Duan menatapnya, membuat Guantao menyadari maksud dari tindakan Billy Duan. Dia terkejut ketakutan menanyakan, apakah orang yang dimaksud Billy Duan adalah dirinya? Billy Duan membenarkannya. Itu membuat Guantao menjadi semakin merasakan dingin di hatinya. Guantao dengan keringat dingin mengatakan untuk Billy Duan tidak lupa bahwa perisai hidupnya masih lemah. Butuh 100 tahun untuknya menjadi lebih kuat. Billy Duan yang berjalan di samping Guantao tertawa terbahak-bahak melihat reaksi Guantao yang ketakutan. Tiba-tiba suara seseorang mendekati Billy Duan terdengar yang menanyakan, apakah perjalanan Billy Duan menyenangkan? Billy Duan menoleh ke arah datangnya suara itu, sedangkan Guantao masih ketakutan. Yang tidak lain adalah Master Zeng. Billy Duan menimpali dengan senyuman. Ia kembali dengan selamat berkat Master Zeng. Billy Duan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut melihat wajah Master Zeng. Ada apa dengan Master Zeng? Mengapa wajahnya terlihat begitu pucat? Memang benar, wajah Master Zeng terlihat pucat. Kantung mata di bawah dan lingkaran hitam di matanya menunjukkan bahwa Master Zeng telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Billy Duan mengingatkan untuk Master Zeng tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Beristirahat juga penting. Master Zeng dengan santai mengatakan ia sudah makan dan tidur dengan teratur. Namun, Billy Duan tetap bersikukuh mengatakan dengan menghela napas, itu adalah perintah. Billy Duan tidak ingin bawahannya sakit hanya karena memaksakan apa yang ia kehendaki. Ia tidak ingin orang yang ia percaya menderita. Yang pada akhirnya Master Zeng tersenyum mengangguk mengatakan ia mengerti. Ia akan menuruti perintah Billy Duan. Master Zeng kemudian membahas masalah mereka, yang mana ada hal penting yang perlu Billy Duan ketahui. Ada tempat yang harus Billy Duan kunjungi. Billy Duan penuh tanya. Dia tidak mengerti, tetapi dia tetap mengikuti kemana Master Zeng pergi membawanya. Beberapa saat berlalu, di sebuah tempat di bawah tebing-tebing, sebuah bangunan terlihat sedikit megah berdiri.
Billy Duan yang ada di sana membelalakkan matanya melihat bangunan tersebut. Dia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Master Zeng yang ada di belakangnya menjelaskan bahwa itu adalah kediaman yang telah ia beli. Itu akan menjadi kantor utama dari perdagangan yang mereka bangun. Billy Duan masih terlihat terdiam karena takjub akan megahnya tempat itu. Mereka berdua berjalan memasuki tempat itu ketika Master Zeng menjelaskan. Mungkin ini masih sederhana, tapi ia ingin memperlihatkannya pada Billy Duan. Mereka berhenti di depan gerbang ketika menimpali. Apa maksud Master Zeng mengatakan sederhana? Tempat itu akan menjadi tempat mungkin kisah dari kediaman itu akan melegenda. Mereka memasuki gerbang dengan Billy Duan yang masuk lebih dahulu. Master Zeng menimpali. Ia berterima kasih jika Billy Duan berkata seperti itu. Itu adalah pujian baginya. Billy Duan terus berjalan menuju tengah halaman. Ada beberapa bangunan di sana. Kanan dan kiri berupa pavilion. Dan di tengah-tengahnya terlihat seperti halaman serbaguna. Billy Duan memuji lagi bahwa Master Zeng telah bekerja keras. Master Zeng tidak menerima pujian itu begitu saja ketika menimpali. Tidak begitu. Ia hanya membeli kediaman itu menggunakan uang pemberian Billy Duan. Billy Duan menoleh ke arah Master Zeng ketika meneruskan. Itu bukan uangnya, tapi uang mereka. Senyuman tulus tergambar di wajahnya. Mendengar itu membuat Master Zeng terdiam. Dia menatap Billy Duan dengan haru. Dia seolah tidak menyangka Billy Duan akan mengatakan hal itu. Yang kemudian dia pada akhirnya membungkuk mengatakan ia mengerti. Billy Duan melihat kembali area sekitar di mana pavilion-pavilion berdiri di sekitar halaman. Tempat itu menurutnya luar biasa. Master Zeng kemudian memecahkan keheningan sejenak mereka dengan meminta untuk Billy Duan memberikan nama pada tempat itu. Namun Billy Duan mengatakan tidak. Ia sudah mempercayakan semuanya pada Master Zeng. Jadi Master Zeng lah yang harus memberikan nama. Master Zeng kemudian mengelus dagunya dan mulai berpikir. Dia tentu saja menuruti perintah Billy Duan. Dia telah dipercayakan dan mulai menebak-nebak nama yang cocok untuk tempat itu. Dia menanyakan, bagaimana dengan perdagangan Great Star? Billy Duan terlihat terkejut. Dia juga sedikit bingung mengapa Master Zeng mengambil nama itu. Perdagangan Great Star. Master Zeng mulai menjelaskan, mungkin itu hanya serikat kecil untuk sekarang. Tetapi tempat ini akan bersinar terang seperti bintang di masa depan. Yang pada akhirnya Billy Duan setuju dengan nama itu. Menurutnya itu bagus. Mereka akan menggunakan nama itu untuk serikat pedagang mereka. Keduanya kemudian terdiam dan terus memandangi tempat itu untuk beberapa waktu. Setelah beberapa saat, Billy Duan telah mengunjungi sebuah kedai dan penginapan. Dia duduk di tepi jendela seorang diri dan memikirkan banyak hal. Dia bergumam. Ia masih tinggal di penginapan meski mereka telah memiliki kediaman. Dia memandang keluar jendela di mana kota tengah sibuk. Dia meneruskan, ia berkunjung karena ini hari pertama. Tapi serikat perdagangan Great Star harus berkembang menjadi serikat yang tidak berhubungan dengan keluarga Billy untuk sementara waktu. Master Zeng juga akan menjalankan serikat dari bayangan tanpa harus turun tangan. Saat tengah berpikir, tiba-tiba Billy Duan dikejutkan dengan seorang yang memanggilnya dari samping. Billy Duan menoleh dan mendapati bahwa itu adalah Baek Pyo. Baek Pyo dengan sopan menangkupkan tinjunya mengatakan, Billy Duan telah kembali dengan selamat. Billy Duan tersenyum mengatakan, terima kasihnya telah melakukan kerja keras. Senyuman tulus sama seperti saat dia masih menjadi Tian Henji di kehidupan sebelumnya. Baek Pyo ternyata membawa dua orang lain bersamanya. Sepertinya itu adalah kenalan dari Baek Pyo. Mereka terkejut melihat sikap hormat Baek Pyo pada Billy Duan. Bahkan memanggil Billy Duan dengan sebutan Tuan Muda. Billy Duan juga penuh tanya ketika melihat keduanya. Dia tidak bertanya namun Baek Pyo lah yang menjelaskannya. Bahwa ia ingin memperkenalkan orang-orang itu pada Billy Duan. Baek Pyo menoleh ke arah keduanya dan meminta untuk mereka berdua memberikan salam pada tuannya. Keduanya tidak menolak dan segera memberikan salam dan memperkenalkannya. Pria dengan pengikat kepala adalah Yang Cheong, dan pria berjubah putih adalah Myung Do.
Baekpyeong menjelaskan, mereka sudah seperti tangan kanan dan kirinya ketika masih di pasukan Ferocious Tiger. Billy Duan dengan senyuman dan tanpa ragu mengatakan, jika Baekpyeong mempercayai mereka, ia juga akan mempercayainya. Ia berharap mereka akan akrab di masa depan. Keduanya terkejut ketika mendengar hal itu keluar dari mulut Billy Duan, yang membuat mereka segera menangkupkan tinju mereka lagi. Mereka berharap bisa berguna bagi Billy Duan dan yang lainnya di masa depan. Billy Duan yang dalam diam juga mengamati keduanya dengan sesama sebelum pada akhirnya bergumam. Baekpyeong telah melatih mereka dengan baik. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah orang berbakat, terutama mereka yang bisa dipercaya. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dimiliki, atau sebanyak apa petarung murim yang dikumpulkan. Jika tidak ada pemimpin yang bisa memimpin mereka dengan benar, maka yang diunggulkan hanya jumlahnya saja. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-36. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa untuk kalian jaga kesehatan agar sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.